Polda Metro Jaya ungkap 1,14 ton kasus narkoba. Pelaku penusukan agen gas ditangkap. Menyamar jadi polisi, aparat tangkap pelaku perampasan. Kapolda Metro bakal tindak tegas oknum terlibat narkoba. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal selengkapnya. Sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran dalam operasi selama Juli hingga September 2025. Ribuan tersangka berhasil dibekuk dan barang bukti senilai triliunan rupiah turut dimusnahkan. Hasil pengungkapan Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir periode tahun 2025 menghasilkan barang bukti narkoba dengan berat total 1,14 ton. Jenis narkoba yang disita antara lain sabu metafetamina sebanyak 64 kg, ganja 221 kg, sabu cair 67,7 kg, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, hingga 9,1 kg tembakau sintetis. Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David juga menyebut jika dikonversi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selain itu dari pengungkapan juga berhasil menyelamatkan sedikitnya 4,5 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya narkoba. Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metafetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, Happy 5 sebanyak 164 kg. Dari Jakarta, Jia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang agen gas ditusuk pemilik kontrakan yang disewa korban di Jalan Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Belum diketahui motif penusukan tersebut, namun antara korban dan pelaku diketahui merupakan warga asal satu daerah yang sama dan di mana sebelumnya mereka berdua sempat terlibat cekcok adu mulut. Kasus penusukan pedagang agen gas terjadi di Jalan Patra Raya, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Insiden tersebut menarik perhatian warga setempat dan pengguna jalan yang kemudian ramai berkerumun guna melihat langsung peristiwa tersebut. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Korban yang diketahui berinisial SB yang kesehariannya berprofesi sebagai agen gas telah dibawa ke rumah sakit Pelni guna mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EH tak lain merupakan pemilik tempat usaha yang disewa korban untuk membuka usaha agen gas dan agen minyak. Antara korban dan pelaku saling kenal dan ada hubungan kerabat, mengingat keduanya berasal dari satu daerah yang sama. Menurut penuturan salah satu warga setempat, awalnya korban dan pelaku sempat berbicara dalam bahasa daerah dan terlibat cekcok. Sampai akhirnya insiden penusukan itu terjadi. Pelaku menusuk korban di bagian punggung hingga terkapar bersimbah darah.
di mana saat dilarikan ke rumah sakit, pisau tersebut masih dalam keadaan tertancap di punggung korban. Belum diketahui secara pasti motif penusukan tersebut. Awal mulanya sih si Lapet kan datang ke sini ngobrol pakai bahasa Batak, saya nggak tahu. Udah, si Lapetnya di situ tuh nongkrong rame-rame tuh di situ, nongkrong lama. Tidak lama kemudian Om Barani ini dapat kiriman paket itu. Pas diperiksa sama Om Barani, paketnya dilihat, Lapet datang dari sono, ujung-ujung datang gitu. Langsung main, nggak ada omongan apa-apa, langsung main tusuk gitu aja Pak? Nggak ada keributan, biasa ngomong. Awal mulanya kan ngobrol biasa. Ntar ngobrol pakai bahasa Batak kan saya nggak tahu. Erson Tapea. Kalau korban? Simbarani. Nah korban ini agen gas Pak ya? Iya. Dia agen minyak. Agen gas, agen minyak. Agen minyak. Dia nyewa kontrakannya Pak pelaku. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Kasusnya kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Hanya dalam hitungan jam, pasca melakukan penusukan terhadap Mary Sibarani, seorang pemilik agen gas LPG 3 kg yang terjadi di Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya pelaku dapat ditangkap unit reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi kejadian. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki motif aksi penusukan korban yang masih bersaudara dengan pelaku tersebut. Esron Tapea, pelaku penusukan pemilik agen gas LPG 3 kg ini tak bergeming saat diamankan tim unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap beberapa jam saja saat berusaha kabur usai melakukan aksi penusukan terhadap korban. Pelaku pun langsung digelandang ke ruang periksa demi penyidikan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Ganda Jaya mengatakan, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang masih ada hubungan kerabat tersebut. Sementara itu, untuk kondisi korban, polisi menyebut masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni Jakarta. Perlu kami sampaikan benar bahwa memang kami mendapatkan informasi dari warga, dari masyarakat, di mana ada TKP penusukan di wilayah Patra, Durikepa, Kelurahan Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah kami lakukan cek TKP, benar bahwa memang kejadian ada dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Pelni, sedang di dalam penanganan dokter. Informasi terakhir tentang kondisi korban seperti apa? Kalau untuk korban masih dalam penanganan dokter, kami juga belum bisa mengetahui kondisi akhirnya. Untuk pelaku sudah berhasil kami amankan, kami bawa ke Polsek Kebonjeruk. Pelaku dan korban saling kenal? Menurut informasi dari saksi-saksi di sekitar, pelaku dan korban saling kenal. Pelaku ini satu orang atau berapa orang? Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku satu orang. Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dan korban ada hubungan rekan bisnis? Kalau untuk hubungan rekan bisnis akan kami dalami kembali. Sebelumnya, warga Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa keributan berujung penusukan yang dialami pemilik agen gas LPG 3 kg. Korban mengalami luka parah di bagian punggung akibat luka tusuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Bogor Kota kembali berhasil menangkap pelaku perampasan bermodus polisi gadungan yang terjadi pada Jumat 19 September 2025 di Jalan Pasancasan, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dan juga dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus perampasan dengan kekerasan bermodus polisi gadungan yang terjadi pada Jumat 19 September 2025 di Jalan Pacansan, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 5 butir peluru kaliber 38 mm,
borgol, 2 ponsel milik pelaku, serta sepeda motor dan barang-barang korban. Berdasarkan kronologi kejadian, 2 korban yang tengah beristirahat didatangi 2 orang pelaku yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Dengan menodongkan senjata api rakitan dan memborgol salah satu korban, pelaku merampas tas berisi ponsel, dompet dengan uang tunai 700.000, sepatu, helm, serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan tidak ada kompromi bagi anggota Polda Metro Jaya yang terlibat membacking peredaran narkoba. Ia mengatakan jajarannya siap menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan sikap tegas Polri terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin dan keterlibatan anggota dalam membacking bisnis haram narkoba. Kapolda menekankan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas, sehingga Polri akan bertindak tanpa rasa ragu meski yang terlibat adalah oknum di internal kepolisian. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada polisi bila mengetahui daerah atau anggota Polri yang diduga membacking peredaran narkoba. Langkah ini menurutnya merupakan bukti keseriusan Polda Metro Jaya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus menjaga kehormatan institusi Polri. Terhadap anggota yang diduga membacking, ya kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas, ya, kepada anggota yang melanggar ataupun diduga melakukan backing terhadap peredaran narkoba. Ya. Saya berharap dari masyarakat pun tidak segan-segan melaporkan pada kami, ya, untuk informasikan di mana, ya, daerah mana kira-kira ada anggota saya yang melakukan pembackingan seperti pertanyaan tadi. Ya, silakan. Kita tidak akan segan-segan untuk menindak tegas. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan markas pelaku curanmor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. 2 pelaku yang merupakan residivis kambuhan ditangkap beserta barang bukti motor curian. Kontrakan yang dijadikan markas pelaku curanmor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, digerebek polisi pada 26 September 2025. Dalam penggerebekan ini, 2 pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor berinisial HR dan HS yang tengah tertidur pulas ini berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Dalam rumah kontrakan, polisi menemukan kunci letter T yang digunakan pelaku dan 2 unit sepeda motor yang merupakan hasil curian. Setelah berhasil ditangkap, kedua pelaku beserta sejumlah barang bukti kejahatan dibawa ke Polsek Cikupa. Kedua pelaku hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cikupa. Kadit Reskrim Polsek Cikupa mengatakan, penangkapan pelaku ini berawal dari adanya laporan warga yang kehilangan sepeda motor pada 16 September lalu. Berbekal rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Cikupa yang melakukan penyelidikan berhasil mengidentifikasi keberadaan kedua pelaku di rumah kontrakan yang dijadikan markas. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini diketahui residivis yang sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Pelaku mengaku sudah 10 kali mencuri sepeda motor. Kedua pelaku biasanya mencuri sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tanpa pengawasan pemiliknya di Kecamatan Cikupa dan Curug, Kabupaten Tangerang. Komplotan spesialis curanmor ini diketahui menjual sepeda motor hasil curiannya ke wilayah Banten dengan harga 5 juta hingga 7 juta rupiah. Uang dari hasil penjualan sepeda motor curian kemudian digunakan kedua pelaku untuk foya-foya di tempat hiburan malam bersama komplotan lainnya yang masih DPO. Berawal adanya laporan masyarakat terkait adanya tindakan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kampung Bunder. Berdasarkan laporan tersebut, kita melakukan serangkaian penyelidikan dan pengamatan terhadap adanya peristiwa tersebut. Selanjutnya didapati yang bersangkutan sudah diketahui keberadaannya. Selanjutnya kami tim Polsek Cikupa bersama Opsnal langsung menuju TKP, menuju tempat kediaman terduga pelaku. Adapun beberapa alat bukti yang ada di lokasi, kami berhasil mengamankan 1 anak kunci letter T, berikut kendaraan
satu kendaraan Honda Beat yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, dan satu lagi satu kendaraan sepeda motor Beat yang diduga hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini pelaku sudah residivis ya 2 kali dengan kejadian dan tindak pidana yang dilakukan yang sama di tahun 2023. Kurang lebihnya mereka sudah melakukan aksi tersebut di wilayah hukum Polsek Cikupa dan wilayah hukum Polsek Curug sebanyak 10 kali. Modus operandi seperti apa sih dan? Modus operandinya, jadi pelaku memapping kepada rumah atau masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di halaman rumahnya, sehingga ketika ada kesempatan pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan SRT. Bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Sungguh memprihatinkan, perempuan penyandang disabilitas dicabuli 2 kakek kembar berusia 64 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban dicabuli 2 bersaudara itu secara bergantian dengan modus serupa. Kedua pelaku kakak beradik kembar berinisial SAM dan SUM warga Kaliabang Tengah, Bekasi Utara ditangkap polisi setelah melakukan pencabulan terhadap perempuan 34 tahun berinisial N yang merupakan penyandang disabilitas. Aksi pertama terjadi pada 16 Agustus lalu di sebuah pos kali pengairan Kaliabang Tengah. Saat korban duduk di bangku, pelaku tiba-tiba merangkul dan meremas bagian tubuh korban. Sebulan berikutnya 13 September, giliran saudara kembar pelaku pertama yang mengulangi perbuatan bejat dengan cara yang sama dan di lokasi yang sama. Kapolres Metro Bekasi Kota menegaskan motif kedua pelaku murni untuk memuaskan nafsu pribadi. Kini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, ini ada 2 LP kaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ini kejadian yang pertama adalah pada hari Sabtu 16 Agustus kira-kira jam 15.20 di Pos Kali Pengairan, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Ini korban saudari N, kemudian pelaku saudara SAM, saudara SAM, 64 tahun. Ini alamat di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Kemudian kejadian kedua, ini juga korbannya juga saudari N. Jadi saudari N ini adalah berkebutuhan khusus, dan pelaku ini adalah saudara Sum 64 tahun. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Jadi awal mula kejadian bahwasanya korban sedang berjalan, kemudian duduk di bangku, kemudian didekati oleh pelaku, baik itu pelaku pertama ataupun juga pelaku kedua dengan modus yang sama, dirangkul, kemudian satu tangannya memegang ataupun meremas daripada milik korban, meremas payudara korban. Kemudian salah satu saksi ini sempat untuk merekam apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Pasal yang dilanggar adalah tindak pidana kekerasan seksual, pasal 281 KUHP atau 290 dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Jadi tentang pelaku dan korban ini beda RT, satu RW tetapi beda RT. Jadi motifnya ini dari pelaku ini hanya kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut.
sudah dewasa, sudah 34 tahun. Jadi kejadian pertama pada tanggal 16 Agustus dilakukan oleh pelaku yang pertama. Kemudian kejadian kedua dilakukan pada hari Sabtu 13 September oleh pelaku kedua, kakaknya. Setelah itu baru adiknya. Ini masih kita dalami lagi. Yang satu sudah, yang satu belum. Yang berdasarkan informasi dari video rekaman tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada kita. Ini Pak, pelaku ini melakukan aksinya itu di rumah atau di luar atau seperti apa? Melakukannya di tempat duduk bangku di pos pengairan ini, pos kali pengairan yang ada di tempat sana. Waktu itu kejadian sepi. Baru sekali. Semuanya ada itu saya kembali ceritain. Apa sama targetnya Pak? Tahu bisa sama. Atas perbuatannya, kedua kakek kembar ini dijerat pasal 281 dan 290 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pelaku pembacokan kurir JNT akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi setelah tidak bisa lagi bersembunyi. Di mana peristiwa pembacokan yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat itu terjadi karena pelaku tidak mau membayar tagihan pembayaran COD sebesar Rp30.000 kepada korban. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang pelanggan marah besar hanya karena tagihan COD Rp30.000. Dalam video terlihat pelaku bernama Christian Kapu alias Kece menusukkan sajam jenis mandau dan mengancam kurir yang hanya berusaha menagih pesanan. Peristiwa ini berawal saat kurir JNT Irsyadi mengantarkan pesanan COD. Tagihan sebesar Rp30.000 itu seharusnya sederhana untuk dilunasi, namun pelaku menolak membayar. Korban bahkan menawarkan opsi pembayaran digital melalui kris atau transfer bank. Tetapi alih-alih membayar, pelaku justru mengamuk dan mengancam nyawa sang kurir dengan senjata tajam. Ketegangan memuncak ketika korban mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian sebagai bukti. Merasa malu dan terancam, pelaku memaksa video itu dihapus. Namun kurir menolak dan kemudian video itu viral. Setelah video viral, pelaku tidak lagi bisa bersembunyi dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Kita akan merilis kaitan dengan tindak pidana penganiayaan ataupun dalam sesuai pasal 351 KUHP. Kejadian hari Jumat 26 September kira-kira pukul 11 di Perumahan Harapan Raya, Jalan Gunung Leuser, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban saudara ID, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat Teluk Pucung, kemudian pelaku saudara CK alias K. Ini alamat di Kota Baru, Bekasi Barat, Kota. Korban merupakan kurir daripada JNT. Awal mula kejadian bahwasanya pada hari Jumat 26 September jam 11, korban mengantar paket ke rumah pelaku di daerah Harapan Raya. Kemudian setelah mengantarkan paket, bertemu dengan pelaku, dan korban memberikan barang yang paketnya dan menagihkan tagihan sebesar Rp29.189 secara COD, jadi cash on delivery, dan juga diberikan nomor resi dan juga diberikan nomor pembayaran. Setelah itu pelaku menyampaikan bahwasanya pelaku menghendaki supaya pembayaran dilakukan via transfer dan tidak harus hari itu juga atau saat itu juga. Tetapi dari korban menyampaikan bahwasanya kalau memang ini ketentuannya COD harus dibayar secara langsung. Akibat perbuatannya, pelaku tak bisa lagi berkelit dari jerat hukum. Ia dijerat pasal 351 tentang penganiayaan serta pengancaman dengan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan.
Viral di media sosial, seorang juru parkir menganiaya pengendara sepeda motor di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya pada Minggu 21 September 2025. Penganiayaan dipicu masalah uang parkir sebesar Rp10.000 yang ditarif pelaku. Dan pelaku akhirnya ditangkap polisi pada Sabtu 27 September 2025 di kawasan Sepatan, Tangerang, Banten. Lapor polisi. Astagfirullahaladzim. Lapor polisi, lapor polisi. Allahu Akbar. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pengendara motor sempat cekcok dengan seorang juru parkir lantaran menolak permintaan uang parkir sebesar Rp10.000 di parkiran motor pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu 21 September 2025 lalu. Juru parkir ini lalu menganiaya pengendara motor hingga terkapar lantaran mengalami luka di bagian kepala setelah dipukul pipa besi. Korban pun dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah mendapati laporan kejadian itu, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri di Dusun 1 Kampung Karet, Sepatan, Tangerang, Banten pada Sabtu 27 September 2025 kemarin. Senin 29 September siang, AKP I Gede Gustiana Kanit Jatan Rasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengatakan, kini pelaku ditetapkan menjadi tersangka lantaran terbukti melakukan pemerasan yang disertai dengan kekerasan. Jadi di situ korban bersama 3 rekannya membawa 3 kendaraan. Awal mula korban memberikan 5.000, namun pelaku tidak terima. Kemudian ditambah lagi 10.000, dan ditambah lagi 5.000, jadi totalnya 20. Namun masih juga akhirnya terjadi cekcok antara korban dengan pelaku. Terjadi cekcok. Tidak lama setelah itu pelaku langsung mengambil besi yang ada di warung dan memukul kepala korban. Dari pengakuan dan pemeriksaan beberapa saksi, kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan kepada pelaku di daerah Tangerang, tepatnya di daerah Kecamatan Karet, daerah Tangerang. Kita lakukan penangkapan terhadap pelaku nama RBG, 29 tahun. Pelaku menjelaskan bahwa pada saat terjadinya cekcok dalam kondisi mabuk, namun untuk lebih dalamnya kita masih dalam proses pemeriksaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal 368 dan 351 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan penganiayaan dengan hukuman maksimal penjara 9 tahun. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor milik penghuni kos di Jalan Pintu Air Gang Selamat Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 1 unit motor milik penghuni kos. Pencurian sepeda motor milik penghuni kos tersebut terjadi pada Sabtu 27 September 2025 sekitar pukul 04.00 WIB. Pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, 1 pelaku masuk ke dalam areal rumah kosan, sedangkan seorang lagi menunggu di luar rumah sambil memantau situasi. Pelaku masuk melalui pintu gerbang yang tak terkunci dan mengambil 1 unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Agar tidak ketahuan penghuni kos dan penjaga malam, pelaku mendorong sepeda motor hingga keluar rumah. Syarial, penjaga rumah kos, Selasa 30 September 2025 siang, mengaku sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat mengintai deretan sepeda motor yang terparkir di teras kosan tersebut. Pelaku kemudian mengambil sepeda motor milik penghuni kos dan kabur. Pelakunya berapa orang? 2 orang, Bang. Yang satu berdiri di sana, di depan di pagar kan, pagar. Yang satu masuk. Pertama dari situ kan, ngintip doang kayak gini. Habis itu masuk langsung sendiri satu di sini. Tapi sempat milih-milih orang itu? Enggak sempat milih, Bang. Memang tertuju kepada kereta itu. Kasus pencurian sepeda motor milik penghuni kos tersebut kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai yang berhasil mengungkapkan kasus peredaran narkotika jenis ganja, tepatnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan tersangka A, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 15 kg. Inilah detik-detik petugas gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama petugas Bea Cukai mengamankan tersangka A di kawasan Jati Asih, Bekasi. Pada hari Minggu kemarin, nampak petugas mengamankan sejumlah paket narkoba jenis ganja siap edar. Menurut Kanit 5 Subdit 3 Dires Narkoba Polda Metro Jaya, penangkapan kasus peredaran narkotika ini setelah adanya informasi aktivitas mencurigakan di kawasan Jati Asih.
Berdasarkan keterangan awal tersangka, dirinya mendapatkan barang haram tersebut dipasok oleh seseorang inisial E yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kami dari Subdit 3 Direktur Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai telah mengamankan seorang tersangka inisial A di wilayah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti 15 kg ganja dengan nilai total 90 juta rupiah. Dari penangkapan tersebut kami telah menyelamatkan total 5.000 jiwa. Kemudian tersangka dan barang bukti. Saat ini tersangka A dan barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hanya karena masalah sepele, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Nusa Dua, Badung, Bali dianiaya oleh kakak kelasnya. Korban dipukul di bagian hidung, rahang kiri, lalu ditendang di bokong dan kepala. Video penganiayaan tersebut bahkan viral di media sosial. Inilah video amatir yang merekam saat terjadinya insiden penganiayaan yang menimpa pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan di Nusa Dua, Badung, Bali. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, memperlihatkan pelajar SMK Pariwisata Nusa Dua dianiaya kakak kelasnya. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menjelaskan, penganiayaan tersebut terjadi di lahan kosong belakang sekolah. Korban berinisial MFU yang merupakan siswa kelas 10 menjadi sasaran penganiayaan oleh seniornya berinisial AW siswa kelas 12. Masalah bermula ketika korban diejek oleh temannya, seorang siswi berinisial YA, dengan kata-kata bernada merendah. Situasi memanas ketika YA menantang korban agar berhadapan dengan pacarnya. Ucapan itu akhirnya memicu kemarahan pacar YA berinisial RES yang kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp meski korban sudah meminta maaf. Tantangan tetap berlanjut hingga RES menyampaikan hal itu kepada AW. Korban kemudian diajak ke area parkir sekolah lalu diarahkan ke lahan kosong di belakang sekolah yang menjadi lokasi berkumpulnya beberapa rekan pelaku. Saat korban berusaha menyelesaikan masalah secara damai, pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban yang tidak melakukan perlawanan dipukul di bagian hidung, rahang kiri, lalu ditendang di bokong dan kepala. Akibat pemukulan, korban mengalami nyeri di pipi kiri, hidung sakit hingga sulit bernapas, serta kesulitan makan. Tak terima, korban bersama keluarganya melaporkan ke Polsek Kuta Selatan, Badung, Bali. Polisi kemudian mempertemukan pihak terkait termasuk korban, pelaku, orang tua, saksi, dan pihak sekolah dan yayasan. Dengan TKP-nya di sebuah lahan kosong belakang salah satu sekolah SMK di wilayah Kuta Selatan. Itu permasalahannya apa itu, Pak? Itu permasalahannya berawal memang saling ejek antara pelaku atas nama MFU berinisial F, siswa kelas 10 dengan seorang teman kelasnya yang bernama Ya, inisial YA. Satu sekolah kedua pelaku? Ya, satu sekolah. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tindakan kepolisian telah melaksanakan mediasi yang dihadiri oleh pihak sekolah, kepala lingkungan, termasuk pelaku dan para wali atau orang tuanya. Pak, itu pelaku itu tetap lanjut diizinkan bersekolah di sana atau dikeluarkan dari sekolahnya itu, Pak? Itu mungkin pihak sekolah yang bisa menjelaskan itu. Apakah yang bersangkutan dikeluarkan atau seperti apa. Jadi kami hanya menindaklanjuti laporan yang viral di media sosial itu. Hasil mediasinya sudah apa? Hasil mediasi yang jelas pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak kesekolahan dan akan menindak tegas para pelaku dalam hal ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi kita masuk proses hukum, Pak? Polsek Kuta Selatan sampai saat ini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa itu. Pihak sekolah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Penanganan oleh aparat dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata yang berperan sebagai pemasok amunisi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dari tangan pelaku ditemukan ada 12 butir amunisi. Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang pelaku penyuplai amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pimpinan Ternus Enumbi. Kedua pelaku yaitu Erik Enumbi alias Udara dan Hugon Giro alias Yemiter Murib. Keduanya ditangkap setelah aparat berhasil melakukan penyelidikan terkait adanya transaksi jual beli amunisi. Kedua pelaku ditangkap di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari tangan keduanya ditemukan 6 butir amunisi kaliber 9 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan 2 pelaku diamankan Senin kemarin. Mereka merupakan jaringan penyuplai amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Pada hari Senin 29 September 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap 2 pelaku jaringan pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Kampung Karubate, Distrik Muara, Puncak Jaya. Pelaku atas nama Hugon Gire alias Yemiter Murib dan Erik Enumbi alias Udara terbukti membawa 12 butir amunisi yang rencananya akan diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Teslo. Dan saat ini kami masih menyelidiki asal-muasal amunisi tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 6 butir amunisi kaliber 9 mili, 2 butir kaliber 7,62 mili, dan 4 butir kaliber 5,56 mm yang dibungkus menggunakan daun pisang serta plastik berwarna biru. Aparat masih terus melakukan pengembangan terkait pelaku lainnya yang merupakan pemasok amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Polres Puncak Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, 2 santri korban bangunan roboh di pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. RSUD Sidoarjo Selasa pagi kembali menerima 2 korban reruntuhan bangunan di pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun kedua korban tak dapat diselamatkan. Korban atas nama Muhammad Maskul Haq, warga Surabaya, dan Muhammad Soleh, warga Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Keluarga pun tak dapat menahan tangis setelah mendapat kabar duka tersebut. Sementara itu saat ini korban meninggal masih dalam pemulasaraan jenazah. Direktur Utama RSUD PT Notopuro mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah merawat 40 pasien korban reruntuhan bangunan pesantren Al-Kozini, Sidoarjo. 30 pasien sudah dinyatakan pulang, 5 korban alami luka berat, 4 korban alami luka sedang, dan 2 dinyatakan meninggal dunia pagi tadi. Mulai kemarin kita sudah merawat 40 pasien. Sekarang ini yang sedang opname 9, 10 yang opname, yang 1 meninggal barusan sampai dirawat inap. Jadi di malam juga sempat kita menjemput ke TKP operasi amputasi lengan kiri yang sekarang sudah dirawat juga sampai setengah 2 malam, setengah 2 tadi ya. Itu dilakukan sublemen dan dilakukan penjahitan tulang. Jadi ini memang korban yang sudah kita rawat ini saat ini stabil semuanya. Tinggal 1 ini yang di zona merah IGD, yang tadi 2 yang meninggal barusan. Jadi kondisi setelah kita lakukan perawatan banyak yang sudah pulang rawat jalan. Dengan meninggalnya 1 korban di RSUD Sidoarjo, saat ini total korban meninggal dunia sudah ada 3 orang. 1 korban meninggal dunia sebelumnya setelah mendapat perawatan di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Karuna Warda, Sinpo TV melaporkan.
petugas Basarnas dan Polairut Selasa pagi dikerahkan ke lokasi kejadian kecelakaan laut 2 ABK kapal penangkap ikan jatuh di Laut Aru, Maluku. 2 korban adalah Caca Handika 19 tahun dan Syahri Husmayandi 30 tahun, ABK kapal ikan KM Bandar Nelayan. Keduanya terjatuh di laut sejak Minggu 28 September malam lalu saat proses penangkapan ikan di sekitar perairan Wanjin. 2 hari pencarian, 2 korban berhasil ditemukan dengan kondisi selamat oleh satu kapal nelayan lain KM Bahagia Natuna saat melintas di perairan tersebut. Keduanya langsung dievakuasi ke Pelabuhan Benoa, Bali. Operasi SAR kemudian resmi dihentikan. Operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal, man overboard, TOB 2 orang, ABK jatuh dari kapal KM Bandar Nelayan 18 di sekitar perairan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada tanggal 30 September 2025 pada pukul 09.45 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon menerima info dari Bapak Sony, pengurus kapal Bandar Nelayan, bahwa pada pukul 08.40 waktu Indonesia Timur, 2 orang korban atas nama Caca Handika, laki-laki 19 tahun, dan Syahri Husmayandi, laki-laki 30 tahun, telah ditemukan oleh kapal KM Bahagia Natuna di sekitar perairan Laut Aru dalam keadaan selamat dengan jarak 0,46 nautical mile arah barat laut dari LKK awal. Selanjutnya korban dievakuasi ke Pelabuhan Benoa, Bali. Diketahui 2 nelayan ini terjatuh di Laut Aru akibat kapal mereka diterjang gelombang tinggi Minggu malam lalu. Keduanya terjatuh hingga terombang-ambing di laut ini. Upaya pencarian sempat dilakukan pihak kapal namun tidak membuahkan hasil. Pencarian kemudian dilakukan tim SAR gabungan hingga kemudian berhasil ditemukan dengan kondisi selamat. Dari Maluku, kontributor Simpo TV melaporkan. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut perakirawan cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang, disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan masih berbentuk butiran es. Fenomena ini bersifat lokal, durasinya singkat dan tidak meluas. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya. Selama masa ini, kondisi atmosfer cenderung tidak stabil, ditambah dengan pemanasan yang tinggi pada pagi hingga siang hari, serta kelembaban yang mendukung meningkatkan potensi terjadinya hujan es. Meskipun demikian, fenomena ini sulit diprediksi secara spesifik waktu dan lokasi kejadiannya karena skalanya yang sangat lokal, yang biasanya terjadi pada lokasi yang tidak luas dan durasi yang singkat. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain, akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, menjelaskan kebakaran terjadi akibat kelalaian awak kapal. Pengisian BBM dilakukan saat mesin genset masih menyala. Dua ABK, Diki dan Andriansyah, langsung dilarikan ke RSU Siloam Labuan Bajo untuk mendapat perawatan medis. Api berhasil dijinakan dalam waktu sekitar 10 menit sehingga tidak merembet ke kapal lain. Nahkoda kapal Arif Rahman menyebut KM 3 Jaya sebelumnya baru saja mengantar 14 wisatawan mancanegara dan domestik ke Taman Nasional Komodo. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran dalam operasi selama Juli hingga September 2025. Ribuan tersangka berhasil dibekuk dan barang bukti senilai triliunan rupiah turut dimusnahkan. Hasil pengungkapan Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir periode tahun 2025 menghasilkan barang bukti narkoba dengan berat total 1,14 ton. Jenis narkoba yang disita antara lain sabu metafetamina sebanyak 64 kg, ganja 221 kg, sabu cair 67,7 kg, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, hingga 9,1 kg tembakau sintetis. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David juga menyebut jika dikonversi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selain itu, dari pengungkapan juga berhasil menyelamatkan sedikitnya 4,5 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya narkoba. Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi, kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metamfetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, EP5 sebanyak 164 kg. Dari Jakarta, Jia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang agen gas ditusuk pemilik kontrakan yang disewa korban di Jalan Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Belum diketahui motif penusukan tersebut, namun antara korban dan pelaku diketahui merupakan warga asal satu daerah yang sama, dan di mana sebelumnya mereka berdua sempat terlibat cekcok adu mulut. Kasus penusukan pedagang agen gas terjadi di Jalan Patra Raya, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Insiden tersebut menarik perhatian warga setempat dan pengguna jalan yang kemudian ramai berkerumun guna melihat langsung peristiwa tersebut. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Korban yang diketahui berinisial SB yang kesehariannya berprofesi sebagai agen gas telah dibawa ke Rumah Sakit Pelni guna mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EH tak lain merupakan pemilik tempat usaha yang disewa korban untuk membuka usaha agen gas dan agen minyak. Antara korban dan pelaku saling kenal dan ada hubungan kerabat, mengingat keduanya berasal dari satu daerah yang sama. Menurut penuturan salah satu warga setempat, awalnya korban dan pelaku sempat berbicara dalam bahasa daerah dan terlibat cekcok. Sampai akhirnya insiden penusukan itu terjadi. Pelaku menusuk korban di bagian punggung hingga terkapar bersimbah darah. Di mana saat dilarikan ke rumah sakit, pisau tersebut masih dalam keadaan tertancap di punggung korban. Belum diketahui secara pasti motif penusukan tersebut. Awal mulanya sih si Lapet kan datang ke sini, ngobrol pakai bahasa Batak, kan saya nggak tahu. Udah, si Lapetnya ke situ tuh nongkrong rame-rame tuh di situ, nongkrong rame-rame. Nongkrong lama,
Tidak lama kemudian Om Barani ini dapat kiriman paket. Itu pas diperiksa sama Om Barani, paketnya dilihat. Sampai datang dari sono, ujung-ujung datang. Gitu. Langsung main, nggak ada omongan apa-apa, langsung main tusuk gitu aja Pak? Nggak ada keributan biasa, ngomong kawan mulia kan ngobrol biasa. Ntar ngobrol pakai bahasa Batak kan saya nggak tahu. Erson Tapea. Kalau korban? Simbarani. Nah korban ini agen gas Pak ya? Iya. Dia agen gas, agen minyak. Agen minyak dia nyewa kontrakannya Pak pelaku. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Kasusnya kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Hanya dalam hitungan jam, pasca melakukan penusukan terhadap Mary Sibarani, seorang pemilik agen gas LPG 3 kg yang terjadi di Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat, pelaku akhirnya dapat ditangkap unit reskrim Polsek Kebonjeruk tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki motif aksi penusukan korban yang masih bersaudara dengan pelaku tersebut. Esron Hutapea, pelaku penusukan pemilik agen gas LPG 3 kg ini tak bergeming saat diamankan tim unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap beberapa jam saja saat berusaha kabur usai melakukan aksi penusukan terhadap korban. Pelaku pun langsung digelandang ke ruang periksa demi penyidikan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Ganda Jaya mengatakan, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang masih ada hubungan kerabat tersebut. Sementara itu, untuk kondisi korban, polisi menyebut masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni Jakarta. Perlu kami sampaikan benar bahwa memang kami mendapatkan informasi dari warga, dari masyarakat, di mana ada TKP penusukan di wilayah Patra, Durikepa, Kelurahan Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah kami lakukan TKP, benar bahwa memang kejadian ada dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Pelni, sedang di dalam penanganan dokter. Informasi terakhir tentang kondisi korban seperti apa? Kalau untuk korban masih dalam penanganan dokter, kami juga belum bisa mengetahui kondisi akhirnya. Untuk pelaku sudah berhasil kami amankan, kami bawa ke Polsek Kebonjeruk. Pelaku dan korban saling kenal? Menurut informasi dari saksi-saksi di sekitar, pelaku dan korban saling kenal. Pelaku ini satu orang atau berapa orang? Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku satu orang. Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dan korban ada hubungan rekam bisnis? Kalau untuk hubungan rekan bisnis akan kami dalami kembali. Sebelumnya warga Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa keributan berujung penusukan yang dialami pemilik agen gas LPG 3 kg. Korban mengalami luka parah di bagian punggung akibat luka tusuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sungguh memprihatinkan, perempuan penyandang disabilitas dicabuli dua kakek kembar berusia 64 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban dicabuli dua bersaudara itu secara bergantian dengan modus yang serupa. Kedua pelaku kakak beradik kembar berinisial SAM dan SUM warga Kaliabang Tengah, Bekasi Utara ditangkap polisi setelah melakukan pencabulan terhadap perempuan 34 tahun berinisial N yang merupakan penyandang disabilitas. Aksi pertama terjadi pada 16 Agustus lalu di sebuah pos kali pengairan Kaliabang Tengah. Saat korban duduk di bangku, pelaku tiba-tiba merangkul dan meremas bagian tubuh korban. Sebulan berikutnya 13 September, giliran saudara kembar pelaku pertama yang mengulangi perbuatan bejat dengan cara yang sama dan di lokasi yang sama. Kapolres Metro Bekasi Kota menegaskan motif kedua pelaku murni untuk memuaskan nafsu pribadi. Kini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, ini ada 2 LP kaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ini kejadian yang pertama adalah pada hari Sabtu 16 Agustus kira-kira jam 15.20 di pos kali pengairan
Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Ini korban saudari N, kemudian pelaku saudara Sam, saudara SAM, 64 tahun. Ini alamat di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Kemudian kejadian kedua, ini juga korbannya juga saudari N. Jadi saudari N ini adalah berkebutuhan khusus, dan pelaku ini adalah saudara Sum, 64 tahun. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Jadi awal mula kejadian bahwasanya korban sedang berjalan, kemudian duduk di bangku, kemudian didekati oleh pelaku, baik itu pelaku pertama ataupun juga pelaku kedua, dengan modus yang sama, dirangkul, kemudian satu tangannya memegang ataupun meremas daripada milik korban, meremas payudara korban. Kemudian salah satu saksi ini sempat untuk merekam apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Pasal yang dilanggar adalah tindak pidana kekerasan seksual, pasal 281 KUHP atau 290 dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Jadi tentang pelaku dan korban ini beda RT, satu RW tetapi beda RT. Jadi motifnya ini dari pelaku ini hanya kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut. Sudah dewasa, sudah 34 tahun. Jadi kejadian pertama pada tanggal 16 Agustus dilakukan oleh pelaku yang pertama. Kemudian kejadian kedua dilakukan pada hari Sabtu 13 September oleh pelaku kedua, kakaknya. Setelah itu baru adiknya. Ini masih kita dalami lagi. Yang satu sudah, yang satu belum. Yang berdasarkan informasi dari video rekaman tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada kita. Ini Pak, pelaku ini melakukan aksinya itu di rumah atau di luar, seperti apa? Melakukannya di tempat tempat duduk bangku di pos pengairan ini, pos kali pengairan yang ada di tempat sana. Waktu itu kejadian sepi. Baru sekali. Semuanya ada itu saya kembali ceritain. Aku sama targetnya Pak. Tahu itu sama. Atas perbuatannya, kedua kakek kembar ini dijerat pasal 281 dan 290 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Polresta Bogor Kota kembali berhasil menangkap pelaku perampasan bermodus polisi gadungan yang terjadi pada Jumat 19 September 2025 di Jalan Pancasan, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus perampasan dengan kekerasan bermodus polisi gadungan yang terjadi pada Jumat 19 September 2025 di Jalan Pancasan, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 5 butir peluru kaliber 38 mm, borgol, 2 ponsel milik pelaku, serta sepeda motor dan barang-barang korban. Berdasarkan kronologi kejadian, 2 korban yang tengah beristirahat didatangi 2 orang pelaku yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Dengan menodongkan senjata api rakitan dan memborgol salah satu korban, pelaku merampas tas berisi ponsel, dompet dengan uang tunai 700.000, sepatu,
helm, serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyamaran sebagai polisi gadungan masih kerap digunakan pelaku kejahatan untuk merampok atau memeras korban. Modus ini memanfaatkan kekuasaan palsu untuk membuat korban takut dan tak berdaya. Sebagai langkah pencegahan, berikut beberapa tips untuk menghindari jeratan polisi gadungan. Tips yang pertama, pemirsa, jangan langsung percaya pada orang yang mengaku sebagai polisi. Selalu minta identitas dan juga tanda pengenal resmi. Tips kedua, pastikan keberadaan tanda khusus seperti seragam resmi, kartu identitas, dan juga surat tugas yang masih sah. Tips ketiga, hindari memberikan barang berharga atau kendaraan tanpa proses resmi. Keempat, segera hubungi nomor darurat atau polsek terdekat untuk memastikan keaslian petugas tersebut. Tips yang kelima atau yang terakhir, apabila ada tindakan yang merugikan, jangan ragu untuk menolak permintaan dan juga segera mencari bantuan pada pihak yang berwenang. Ingat pemirsa, kewaspadaan dan sikap kritis terhadap identitas palsu adalah kunci untuk terhindar dari modus polisi gadungan. Dan demikianlah pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang Anda saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan juga menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.